Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapratikto. Bab 143. Ucapan Tubagus Simuntang itu membuat mereka terkejut. Mereka tadi sudah kagum melihat kecepatan serta kegagahan Tubagus di hadapan anak murid Edoh Permanasari. Tubagus Simuntang berseru penuh kedongkolan hati. Nah, dengarlah baik-baik. Orang yang kau sebut bangsat cilik ini adalah seorang pendekar yang tiada taranya di jagat ini. Beliau Raja kita Gusti Sangaji. Tapi ternyata dia mengakui bahwa tokoh di sampingnya jauh lebih tinggi kepandaiannya daripada dia sendiri. Melihat kesungguh-sungguhannya, pastilah dia tidak menjual suatu omong kosong. Katanya lagi, kalian anak murid Edoh Permanasari yang terkenal karena pedang Sangga Buana. Tetapi dengan beberapa gebrakan saja, pedang Sangga Buana sudah kena terampas ketua kami dari genggaman tangan gurumu. Nah, kalian mau bilang apa? Kau sendiri siapa? Perempuan itu menegas. Aku Tubagus Simuntang, raja muda yang senang berkeliaran di malam hari. Mengapa? Mendengar nama itu, mereka semua memekik tertahan. Mereka kenal nama itu baik dari keterangan gurunya maupun rekan-rekan seperjuangannya, bahwasanya kebiasaan Tubagus Simuntang tidak pernah mengampuni lawan yang sudah kena tangkap. Keruan saja dengan tak dikehendaki sendiri, mereka menoleh ke arah tubuh dua rekannya yang masih saja rebah tak berkutik. Kalian tak usah berkhawatir. Kali ini, aku mengampuni, karena semata-mata segan terhadap keagungan nama ketua kami Gusti Sangaji, kata Tubagus Simuntang. Mendengar nama itu, mereka semua memekik tertahan. Mereka belum mau percaya. 4 orang segera menghampiri rekannya. Tiba-tiba terdengarlah suara kesiur angin halus lewat di sampingnya. Tahu-tahu 2 orang rekannya sudah bisa bergerak. Itulah kepandaian ilmu sentil Tatang Sontani yang hampir sejajar tingkatannya dengan Adipati Surengpati. Meskipun berjumlah lebih sedikit tetapi melihat ilmu kepandaiannya bukan sembarangan, perempuan itu pandai melihat gelagat. Pikirinya, kalau sampai bergebrak pastilah tidak menguntungkan. Maka dengan menekan keangkuhannya, ia berkata dengan suara rendah. Maafkan atas kelancangan mulut hamba. Hamba bernama Dedeh Sumanti, murid ke-7 Edoh Permanasari. Hamba datang kemari untuk menyusul guru hamba. Apakah Paduka dapat memberi keterangan? Tentu saja, tungkas Otong Surawijaya si mulut usil. Semenjak tadi, hatinya mendongkol menyaksikan perangai Dedeh Sumanti. Sekarang timbullah kejahilannya hendak membalas membuatnya mendongkol. Katanya dengan setengah tertawa. Baiklah, kukatakan dengan terus terang saja. Edoh Permanasari benar-benar tidak tahu diri sampai berani mencoba-coba mendaki Gunung Cibugis dengan membawa anak-anak kurcacinya. Terpaksalah kita menawannya. Tunggulah barang 8 atau 10 tahun lagi, baru dia nanti kubebaskan. Tapi kalau hatiku masih mendongkol, biarlah kukutungi kedua belah tangannya. Ingin aku tahu, apakah dia masih bisa bermain pedang. Kalian jangan percaya omongan rekanku ini, Potong Walisana yang tidak senang bergurau. Dia senang berolok-olok. Ilmu sakti Edoh Permanasari sangat tinggi. Juga sekalian murid-muridnya tidak tercela. Masakan sampai bisa kita tawan. Mulai saat ini, antara golonganmu dan golongan kami tidak lagi bermusuhan. Nah, pulanglah kembali ke perguruanmu. Pastilah gurumu sudah berada di perguruanmu. Mendengar keterangan Walisana yang bersungguh-sungguh, masih saja Dedeh Sumanti berbimbang-bimbang. Karena itu Tubagus Simuntang segera menguatkan keterangan rekannya. Katanya, rekan Otong Surawijaya memang suka berkelakar. Percayalah keteranganku ini. Demi keagungan nama ketua kami, masakan aku berdusta kepadamu. Ah, kalian bangsat Sangkuriang, betapa bisa dipercaya. Kalian sudah biasa hidup dengan tipu muslihat yang licik. Apa yang kalian ucapkan, belum tentu hatinya begitu, damprat Dedeh Sumanti. Dengar keterangan Walisana yang bersungguh-sungguh, masih saja Dedeh Sumanti berbimbang-bimbang. Karena itu Tubagus Simuntang segera menguatkan keterangan rekannya. Katanya, rekan Otong Surawijaya memang suka berkelakar. Percayalah keterangan, Inu Kertapati dan Sidi Mantera menjadi gusar. Sekali mereka memberi tanda, laskar panji-panji kuda semberani dan bunga menyala terus saja bergerak mengepung dengan cepat. Dengan suara keras bagaikan guntur, Otong Surawijaya membentak. Aku Raja Muda Otong Surawijaya. Kalau aku tak sanggup lagi mengendalikan diri, kalian anak kemarin sore dapat kuringkus dalam sedetik 2 detik.
Apakah kalian ingin aku membuktikan? Mendengar suara guntur dan gerakan pengepungan yang begitu cepat dan rapi, hati anak murid Edo Permanasari tergetar. Gertakan pendekar itu agaknya tidak bergurau lagi. Tatkala itu terdengarlah suara Sangaji melerai. Sudahlah, sampaikan salamku kepada gurumu. Setelah berkata demikian, ia mendahului berangkat mengarah timur laut. Dan sekalian laskar Panji-Panji berangkat pula mengiringkan. Melihat kepergian mereka yang rapi, cepat dan patuh, sekalian anak murid Edo Permanasari heran bukan main sampai terlongong-longong. Membayangkan betapa akan akibatnya apabila tadi benar-benar bentrok, hati mereka menggeridik sendiri. Dalam pada itu, Walisana berkata kepada Sangaji setelah merenung-renung beberapa jam. Kemudian, Gusti Aji, Edo Permanasari sepatutnya tidak mungkin terjadi salah jalan dengan anak-anak muridnya. Sebab biasanya, mereka saling memberi tanda atau sandi-sandi tertentu, meskipun kedudukannya berpencaran. Sekarang anak muridnya yang lain ternyata kehilangan jejaknya. Pastilah terjadi sesuatu yang kurang beres. Bagaimanakah menurut pendapat Paduka? Sangaji tidak menjawab dengan segera. Alasan Walisana sangat masuk akal. Apalagi teringat pada pedang Sangga Buana yang tergenggam di tangan orang lain, benar-benar suatu hal yang mengherankan. Tidaklah mungkin terjadi, seorang pendekar membiarkan pedang pusakanya berpindah di tangan orang lain. Apalagi orang itu adalah seorang laki-laki. Sedangkan, tiap orang tahu, Edo Permanasari paling benci kepada semua laki-laki di seluruh dunia, berhubung dengan riwayatnya. Memikir demikian, teringatlah dia kepada kompeni yang mempunyai kepentingan besar dalam hal penghancuran himpunan Sangkuriang. Dan kemudian pembasmian pada tiap macam pergerakan di seluruh wilayah Jawa Barat. Melihat gelagatnya, mungkin sekali Edo Permanasari kena tawan kompeni Belanda. Tapi dengan cara bagaimana, itulah suatu soal yang masih penuh teka-teki. Ia tidak enak untuk membicarakan. Itulah disebabkan, Sony de Hoop serta dirinya sendiri yang tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan pihak kompeni Belanda. Pada sore harinya, Tubagus Simuntang menemukan suatu hal yang aneh. Benar-benar aneh, katanya berulang kali. Ia lari ke seberang jalan dan menyibakkan gerombol semak belukar. Dengan cepat ia minta sebuah alat penggali tanah. Kemudian dengan cekatan ia menggali tanah. Sebentar dengan disaksikan oleh berpuluh-puluh orang anggota himpunan Sangkuriang, ia menemukan tumpukan bangkai manusia. Setelah diperiksa, ternyata mereka semua adalah anak murid pegunungan Gunung Gembol, Gunung Gilu dan Gunung Kencana. Mereka mengenali seragam yang dikenakan. Dan semuanya mati, karena tertembus peluru berondongan. Mereka ditanam dengan sembarangan saja. Terang sekali mereka sengaja dihilangkan jejaknya oleh lawannya, kata Tubagus Simuntang seperti kepada dirinya sendiri. Setelah itu ia membungkam. Juga lain-lainnya termasuk Tatang Sontani, Walisana, Inu Kertapati dan Sidi Mantera. Dan melihat mereka bersikap diam, Sangaji jadi perasa. Sebaliknya Otong Surawijaya yang bermulut jahil tidak tahan menguasai monyongnya. Terus saja menyeletuk, siapa yang membunuh mereka, masa bodoh. Memang mereka musuh kita turun-temurun. Kalau saja mereka kini mampus tidak berkubur, sudahlah selayaknya. Hanya saja pembunuhan begini macam ini bisa menyangkut nama baik himpunan Sangkuriang. Pastilah kita yang dituduh membunuh dan mengubur mereka dengan sewenang-wenang. Tiba-tiba Manik Angkeran yang ikut pula memeriksa mayat-mayat itu berseru heran. Inilah kejadian terkutuk. Rupanya mereka tertembak mati, setelah terkena racun. Atau paling tidak, mereka dibunuh setelah kehilangan tenaga. Mendengar ucapan Manik Angkeran, semua orang terkejut sampai Tatang Sontani yang tenang berkata minta ketegasan. Apakah kau pasti? Mengapa tidak? Sahut Manik Angkeran yakin. Dan timbullah penyakit angkuhnya. Aku murid tabib sakti Maulana Ibrahim, masakan salah lihat. Kalau begitu kita harus berhati-hati. Rupanya di belakang punggung kompeni Belanda bersembunyi lawan yang senang meracun dan menikam dari belakang, kata Tubagus Simuntang. Ya, kompeni Belanda memang lawan kita. Tetapi mereka tidak pernah menggunakan racun terhadap kita, sambung Otong Surawijaya. Kemudian menatap Manik Angkeran. Katanya, Manik Angkeran, apakah kau kenal macam racunnya? Manik Angkeran memiringkan kepalanya. Dahinya berkerinyut. Sejenak kemudian baru menyahut, bahan ramuannya setidak-tidaknya bercampur dari negeri luar.
Sebenarnya itu bukan suatu jawaban, tetapi Otong Surawijaya tidak mau mendesak lagi. Ia hanya berkata kepada seluruh anggota, "Kalau begitu, kita harus selalu berjaga-jaga. Jangan menganggap remeh peristiwa ini. Juga minum dan makan kita." Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Hari sudah mendekati petang. Burung-burung sudah mulai pulang ke sarangnya masing-masing. Namun mereka masih saja berjalan dengan tenang. Tiada seorang pun yang memikirkan di mana nanti akan berkemah. Itulah disebabkan oleh besar rasa percaya mereka terhadap ketuanya yang baru. Mendadak Manik Angkeran yang berjalan di depan bersama rombongan pendahulu, lari menghadap Sang Aji sambil berteriak. Dia dilukai, anaknya mati pula di sampingnya. Terang ini suatu perbuatan keji. Siapa? Tungkas Tubagus Simuntang. Ah ya, bukankah aku dahulu datang mendaki Gunung Cibugis hendak mencari seorang laki-laki yang membawa anaknya perempuan? Dialah orangnya, tuanku. Dia berada di bawah jurang. Tubagus Simuntang tertegun sejenak. Kemudian berkata, coba, tunjukkan di mana dia berada. Di mulutnya ia berkata begitu, tetapi tubuhnya sudah melesat jauh mendahului. Dan sebentar kemudian, dia balik kembali menghadap Sang Aji. Dalam pada itu berkatalah Manik Angkeran. Dia bernama Suhanda. Anaknya Rostika. Suhanda, potong Sang Aji. Hatinya terkejut serasa kena pukul. Dan tanpa menunggu Manik Angkeran menyelesaikan laporannya, ia sudah melesat seumpama terbang. Tatang Sontani, Walisana dan Otong Surawijaya menyusulnya dari belakang. Mereka berusaha hendak mengejar, namun makin lama jaraknya makin jauh. Diam-diam mereka mengakui bahwa tenaga sakti pemimpinnya yang baru itu benar-benar melebihi manusia lain yang terdapat di kolong jagat ini. Jurang itu benar-benar bertebing curam. Di antara rumputan dan semak belukar, nampaklah Inu Kertapati dan Sidi Mantra memeluk seorang laki-laki yang bernapas kempas-kempis. Melihat adegan itu, sekali melesat Sang Aji sudah berada di antara mereka. Cepat ia memeriksa pernapasan Suhanda dan Atika. Meskipun sangat lemah, masih bisa mereka bernapas. Segera ia mendukung mereka berdua dengan sekali peluk, lalu melesat mendaki ke atas. Kemudian dengan hati-hati ia meletakkan mereka berdua di atas batu. Dan tanpa menunggu perintah, Manik Angkeran terus memeriksanya. Masih ada harapan, bisiknya. Hanya saja, di tenggorokannya terdapat segumpal darah yang menyekat pernapasan. Dengan mengerahkan tenaga beberapa bagian, Sang Aji menolong mereka berdua, Atika tersadar terlebih dahulu. Anak perempuan itu terus menangis sambil melontakkan darah hitam. Manik Angkeran menjejali beberapa butir pemunah racun. Kemudian memeriksa ruas tulang-tulangnya. Ia bersyukur, karena masih utuh. Hanya terdapat beberapa tulang patah akibat suatu pembantingan. Namun tidak membahayakan jiwanya. Sebaliknya, tidaklah demikian halnya yang terjadi pada diri Suhanda. Hampir seluruh tulang sambung pendekar itu patah berantakan. Dan sekali teringatlah Sang Aji kepada nasib gurunya, Wirapati yang pernah mengalami aniaya demikian pula. Hatinya menjadi gusar, cemas dan terharu. Benar-benar keji yang menganiayanya. Siapakah orang itu? Suhanda nampaknya cepat menguasai kesadaran pikirannya. Begitu habis mengerang dengan wajah girang ia menatap muka Sang Aji karena segera mengenalnya. Dengan menyemburkan gumpalan darah, ia mencoba berbicara. Tetapi sepertinya tidak begitu terang dan bersekat-sekat. Sakit semua. Manik Angkeran, potong Sang Aji gugup. Berilah obat penahan sakit. Dengan mengangguk kecil, Manik Angkeran merogoh sakunya. Suhanda memaksa diri untuk menoleh. Melihat Manik Angkeran menolong putrinya, ia tertegun sejenak. Ia memanggut sebagai tanda ucapan terima kasih. Rupanya dia mengenali wajah Manik Angkeran, tatkala ia merampas Atika daripadanya oleh pikirannya yang kusut. Tatang Sontani segera menolong merasukan obat penahan rasa sakit kepada Suhanda. Dan sejenak kemudian, benar-benar Suhanda dapat menguasai diri, terus berkata bersekat-sekat. Kerajaan Banten di belakang Belanda. Aku disiksa. Ratu. Kenaka. Singkat keterangan itu, tetapi sudahlah cukup terang benderang, sehingga hati Sang Aji terasa terpukul palu godam. Sebab sekaligus ia menghadapi kenyataan dalam dua hal. Kompeni Belanda dan Ratu Kenaka. Terhadap kompeni, ia tiada mempunyai permusuhan pribadi.
Hanya ia tahu bahwa kedatangan kompeni Belanda di tanah airnya ialah dengan maksud menjajah dengan kedok perdagangan. Sebaliknya terhadap Ratu Kenaka, ia sudah terlanjur memberi perintah agar bersikap tidak bermusuhan dengan sesama pendekar yang berpendirian serta berpaham lain. Ia mengalihkan perjuangan terhadap kompeni Belanda karena tidak menyetujui bermusuhan dengan sesama bangsa. Tetapi kini, ia dihadapkan oleh suatu masalah pelik yang tidak bisa dielakkan hanya oleh suatu angan-angannya pribadi. Dalam pada itu, malam sudah benar-benar tiba. Para anggota himpunan Sangkuriang menyalakan perdiangan untuk melawan hawa pegunungan yang dingin. Mereka sudah biasa hidup di tengah alam terbuka. Karena itu, mereka dengan cekatan menyediakan makan malam serta minuman hangat. Tetapi Sang Aji tidak mengindahkan semuanya itu. Perasaannya, ia seperti tidak berada di antara mereka. Masalah yang dihadapi benar-benar memusingkan ruang benaknya. Pemuda seusia itu yang dengan tiba-tiba memegang tampuk pimpinan tertinggi Himpunan Perjuangan Keadilan, menghadapi soal pelik yang datangnya dengan tiba-tiba pula. Di hadapannya tergelar suatu perjuangan antara persoalan pribadi, balas dendam dan budi. Menghadapi persoalan demikian jangan lagi orang seusia dia walaupun seorang yang sudah berpengalaman, pastilah tidak gampang-gampang mencetuskan suatu keputusan. Maka tidaklah mengherankan pula, bahwa beberapa kali anak muda itu menghela napas panjang. Aku datang mendaki Gunung Cibugis hanyalah semata-mata memenuhi suatu undangan, pikirnya di dalam hati. Tak kuduga, aku harus muncul melerai mereka yang sedang bertarung. Kemudian, terpaksa aku berada di pihak himpunan. Ini suatu pemilihan terang-terangan yang berarti berhadapan dengan para pendekar yang berpaham lain di satu pihak dan kompeni Belanda di lain pihak. Lantas bagaimana persoalanku sendiri? Masih dapatkah aku pulang ke Jakarta menjumpai ibu dengan aman? Dan bagaimana pula Sony De Hoop? Sekarang terjadi suatu kesukaran lagi. Suhanda dilukai demikian rupa oleh Ratu Kenaka. Kalau aku melarang mengadakan suatu tuntutan keadilan, pastilah himpunan Sangkuriang akan terpandang lemah. Ini berarti suatu pengkhianatan terhadap pendiri himpunan, jabatan serta himpunan Sangkuriang sendiri. Sebaliknya, kalau aku membiarkan penuntutan keadilan, pastilah akan terjadi suatu bunuh-membunuh lagi yang akan berlarut-larut entah sampai kapan berakhirnya. Bukankah ini menggampangkan operasi kompeni Belanda yang memang menghendaki terjadinya demikian? Benar-benar tidak gampang persoalan yang dihadapi Sang Aji. Inilah suatu dunia yang tidak dikehendaki, tetapi yang harus dimasukinya. Agaknya Sang Aji seperti ditakdirkan untuk memimpin seluruh himpunan perjuangan Jawa Barat, meskipun tidak dikehendakinya sendiri. Dan ia tidak bisa mengelaki dan seakan-akan dipaksa oleh keadaan untuk menghadapi dan mengatasi. Apakah kesukaran-kesukaran lainnya masih pula menunggu di depannya? Teringat akan Sony De Hoop, ibunya dan Titisari, ia mengeluh. Tak terasa ia mengulangi ucapannya kepada Titisari di dalam hati, aku ini memang anak tolol. Seolah-olah aku sudah disediakan suatu jalan yang harus kutempuh dan yang tidak ku mengerti sendiri apa sebab aku harus menempuhnya. Tatkala tengah malam tiba dengan diam-diam, tiba-tiba suatu pikiran menusuk ke ruang benaknya. Di depan matanya seakan-akan ia melihat dua gadis yang selalu menggoda kalbunya. Titisari dan Sony De Hoop. Sony De Hoop berada di dekat ibunya. Di belakangnya berbaris kompeni Belanda. Sebaliknya Titisari berdiri tanpa kawan. Tapi mendadak samar-samar nampaklah suatu barisan penuh. Setelah diamat-amati, ternyata laskar himpunan Sangkuriang. Ya, ia terkejut dan ia sendiri kini, bahkan berada di antara himpunan Sangkuriang. Sekarang di manakah letak kesukarannya? Kalau saja ibuku berada di sini, bukankah aku akan gampang mengambil suatu keputusan? Memperoleh pikiran demikian, suatu kesegaran meraba dirinya sangat nyaman. Terus saja ia menoleh. Tak jauh daripadanya, Raja Muda berkumpul dengan membungkam mulut. Di hadapannya tergelar sehelai tikar yang penuh dengan hidangan malam. Rupanya mereka tak sudi menyentuh makanan itu, karena pimpinannya tidak hadir. Melihat keadaan demikian, hati Sang Aji jadi terharu. Segera ia mendatanginya. Karena ia sudah memperoleh suatu keputusan, wajahnya kelihatan segar. Berkata, "Hai, mengapa mesti menunggu aku? Silakan." Para raja muda berdiri membungkuk hormat. Terpaksa Sang Aji membungkuk membalas hormat, kemudian mendahului duduk di atas tikar. Dengan anggukan kecil, mulailah hidangan malam ditanggapi. Begitu santapan malam selesai, Manik Angkeran melaporkan tentang keadaan Suhanda.
Dia masih jauh dari harapan, namun terdapat sebintik keterangan yang mungkin menyibakkan tirai kegelapan. Dalam pikiran tak karuan, tiba-tiba ia berada di antara kompeni Belanda yang oleh seorang wanita kata Manik angkeran katanya wanita itu pernah dikenalnya. Hanya siapa dia sebenarnya, tak sudi ia menerangkan. Apa lagi yang dikatakan? Sangaji terkejut, ia tahu wanita siapa yang dimaksudkan. Skim Sonny de Hoop. Ia terlibat dalam suatu pertempuran segitiga. Antara dia, pihak Ratu Kenaka dan kompeni Belanda, Manik angkeran meneruskan. Tatkala ia kena pukul, wanita itulah yang menolong anaknya. Kemudian kompeni Belanda mengampuni. Tetapi Ratu Kenaka tidak membiarkan dia pergi dengan selamat. Ia kena selomot racun dan tulang belulangnya dipatahkan. Benar-benar Ratu Kenaka bergusar, menilik luka yang dideritanya. Apakah di sini terselip suatu dugaan, bahwa ia dikira hendak berkhianat? Menurut Kasuhanda, mereka yang menyerbu Gunung Cibugis sesungguhnya kena jebak akal licik kompeni dan kerajaan Banten. Begitu mengira mereka sudah berhasil melumpuhkan himpunan Sangkuriang, lantas saja kompeni dengan laskar kerajaan Banten bergerak membasminya. Sungguh sial. Dialah yang merupakan korban pertama tanpa perlindungan. Ya. Siapa yang tak tahu, bahwa kompeni dan kerajaan Banten mempunyai kepentingan besar dalam hal penggerbekan itu? Itulah si tolol. Kami semua sudah semenjak lama mengetahui hal itu, kata si jahil Otong Surawijaya dengan bernafsu. Cuma saja, mereka yang membanggakan diri sebagai pendekar Jawa Barat, benar-benar tolol setolol kerbau buduk. Sangaji menghela napas. Terasa benar, betapa hebat jurang permusuhan itu antara pendekar-pendekar himpunan Sangkuriang dan kaum penyerbu. Syukur di antara laporan Manik angkeran tadi terselip suatu pendapat baru. Mungkin sekali Ratu Kenaka ingin membuat jasa dengan melukai Suhanda, karena mengira pendekar itu hendak berkhianat. Namun alasan demikian sangat lemahnya. Sebaliknya apabila apa yang dikatakan Suhanda benar, terdapat suatu hal yang meresahkan hatinya. Dia berkata, bahwa Sonny de Hoop menolongnya. Tapi kenapa Atika kena siksa pula? Apakah Sonny de Hoop dalam keadaan berbahaya pula? Memperoleh pikiran demikian, lantas saja ia berkata, Paman sekalian, pada fajar hari nanti aku hendak mendahului memasuki kota Jakarta untuk menyelidiki persoalan ini. Aku hanya minta bantuannya Paman Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang. Sementara itu, Paman Walisana dan Otong Surawijaya membawa para anggota menyusul kami secara berturut-turut. Raja Muda Walisana dan Otong Surawijaya segera membungkuk mengemban perintah. Karena hari sudah larut malam, mereka lalu bersiap-siap. Sangaji sendiri tidak menghendaki beristirahat, ia nampak bergelisah. Itulah sebabnya tidaklah mengherankan, bahwa sebelum fajar hari tiba ia sudah mengajak pendekar Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang berangkat. Tubagus Simuntang adalah seorang pendekar yang mempunyai kecepatan bergerak tiada bandingnya dalam dunia ini. Meskipun demikian, ia tak dapat menjajari Sangaji. Padahal ia sudah mengerahkan segenap tenaga dan kepandaiannya. Sedangkan Tatang Sontani yang berkaki gesit dan cepat pun kalah beberapa tingkat dalam hal mengadu kegesitan. Maka diam-diam mereka berdua benar-benar merasa takluk kepada pemimpinnya yang baru itu. Mereka berlari-lari terus hampir sepanjang hari. Menjelang petang, sampailah mereka di batas kota Jakarta. Kini, tak berani mereka bergerak terlalu cepat agar tidak menarik perhatian orang. Dan ternyata pada hari itu, tidak terjadi sesuatu. Tatkala mereka memasuki jalanan kota, segera mereka berpapasan dengan bangsa kulit putih yang mengenakan pakaian seragam dan preman. Sebenarnya hal itu tidaklah mengherankan, karena pada dewasa itu hampir seluruh Jawa sudah dikuasai kompeni Belanda, namun begitu dibandingkan dengan 2 bulan yang lalu terdapat suatu perubahan yang agak menyolok. Mereka nampak sibuk dan bersikap rahasia, sehingga hal itu menarik perhatian Sangaji. Sampai di barat kota, mereka singgah di sebuah rumah makan Tionghoa. Tatang Sontani sengaja berlagak pemurah seperti seorang pedagang besar yang baru saja memperoleh keuntungan di luar dugaannya sendiri. Tentu saja pelayan-pelayan rumah makan tersebut berebut menghambakan diri. Mereka semua bersikap hormat sekali. Dan Tatang Sontani berpura-pura minta penjelasan tentang keadaan kota, tempat-tempat bertamasya dan yang bersejarah. Rupanya kompeni sedang bekerja keras untuk suatu pesta, kata Tatang Sontani asal berbicara saja. Tapi di luar dugaan, ucapannya ternyata tepat mengenai sasaran, sampai pelayan yang diajaknya berbicara terheran sejenak. Benar Tuan, kata pelayan itu.
Menurut kabar, itulah peristiwa penggantian pemerintahan. Penggantian pemerintahan bagaimana? Kau maksudkan seorang kepala pemerintah baru? Bukan, sahut pelayan itu dengan cepat. Agaknya tuan-tuan bukan penduduk kota sampai tidak mendengar berita ini. Mengapa? Tatang Sontani menegas dengan sikap acuh tak acuh. Buktinya tuan tidak tahu, kata pelayan itu dengan tertawa. Di negeri seberang terjadi suatu perubahan. Kabarnya Inggris hendak menggantikan pemerintahan di sini. Nah, bukankah suatu peristiwa yang penting? Inilah saat yang kebetulan sekali bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belum memperoleh tempat penginapan, cepat-cepatlah mencari agar tidak kehabisan tempat. Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang adalah dua raja muda himpunan Sangkuriang terkemuka yang sudah bertahun-tahun memimpin perjuangan. Tentu saja mereka mengetahui belaka tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan yang bakal terjadi menurut perhitungan politik. Sedangkan Sang Aji pernah mendengar hal itu dari keterangan kakak angkatnya Willem R. Beveld tentang terjadinya suatu peperangan besar di daratan Eropa. Timbulnya kekuasaan Napoleon Bonaparte, pastilah akan menggoncangkan kedudukan pemerintah Belanda di Indonesia. Waktu itu, sama sekali ia tidak tertarik pada soal-soal politik. Tapi kini ia berkesan lain berhubung dengan kedudukannya sebagai ketua himpunan. Apalagi ia mempunyai kepentingan langsung perihal pembebasan Ki Tunjung Biru. Hai, bagaimana menurut pendapatmu, kata Tubagus Simuntang seperti minta pertimbangan. Apakah kita turut menyatakan suatu kegembiraan atau tidak? Pertanyaan demikian benar-benar tidak terduga oleh para pelayan. Karena tak tahu bagaimana harus menjawabnya, mereka tertawa melebar dengan pandang bingung. Mereka tak pernah memikirkan hal itu. Tetapi begitu mendengar bunyi pertanyaan itu, tiba-tiba saja terasa betapa sulitnya untuk menentukan sikap. Kalau tidak menyatakan bergembira, ia bisa bernasib buruk pada pemerintahan yang mendatang. Fitnah begini bukan mustahil akan terjadi, karena pastilah mulai kini akan banyak berkeliaran orang-orang tertentu yang mengambil hati kepada Inggris yang bakal berkuasa. Sebaliknya apabila ikut menyatakan bergembira, pemerintah Belanda pada waktu itu masih berkuasa. Sekali kena tuduh seolah-olah pro-Inggris, ia bisa diamankan di dalam penjara dengan segala akibatnya. Melihat mereka kebingungan, Tubagus Simuntang tertawa terbahak-bahak. Dasar wataknya masih liar, ingin ia menggodanya lagi. Sekonyong-konyong pendengarannya yang tajam menangkap bunyi derap kuda mendatang. Segera ia melemparkan pandang ke jalan besar. 9 orang berkuda dengan cepat. Mereka berdandan sebagai pemburu menyandang senapan panjang dan panah. Gerak-geriknya tangkas berwibawa. Seorang di antaranya mengenakan pakaian merah dengan kain leher putih. Tatkala Sang Aji mengamat-amati, hampir saja dia melompat menegur. Hai! Benarkah dia Titisari? Hatinya memukul. Dan jantungnya berdegupan. Namun pada saat itu juga, suatu sanggahan yang tak kurang hebatnya terjadi di dalam dadanya. Ah, tidak mungkin ia berada di sini. Dan ia jadi termangu-mangu. Karena penglihatan itu datangnya dengan tiba-tiba dan kesan yang terjadi di dalam dirinya timbal balik serta saling bertentangan, tubuhnya bergemetaran. Dan hal itu tidak luput dari pengamatan kedua pengikutnya. Apakah Paduka melihat sesuatu? Bisik Tatang Sontani. Sang Aji berbimbang-bimbang sebentar. Kemudian memutuskan, biarlah kulihat lebih terang. Setelah berkata demikian, segera ia keluar halaman rumah makan. Tetapi sayang, ia tak berani berjalan terlalu cepat. Meskipun keadaan jalan sunyi lengang, namun ia harus berjaga-jaga terhadap penglihatan orang. Itulah sebabnya, ia hanya bisa mengikuti dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, ia sudah kehilangan pengamatan. Hatinya mengeluh. Mau ia berbalik ke rumah makan, tiba-tiba saja Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang sudah berada di belakangnya. Sebagai tokoh-tokoh perjuangan yang sudah mempunyai pengalaman, segera mereka mengetahui kesukaran pemimpinnya. Teringat bahwa pemimpin berasal dari kota itu, mereka sudah dapat menebak 9 bagian. Paduka segan berlari-lari kencang di dalam kota ini. Tapi hamba tidak, kata Tubagus Simuntang. Begitu habis ia berkata, tubuhnya sudah melesat 20 langkah jauhnya. Dia adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu lari tiada bandingnya di jagat ini. Gerak-geriknya gesit dan cekatan. Maka tidak mengherankan bahwa sebentar saja tubuhnya lenyap ditelan keremangan petang hari.
Melihat Tubagus Simuntang berani bergerak begitu merdeka, timbullah suatu kenekatan di dalam hati Sangaji. Pikirnya di dalam hati, aku segan, karena mengingat kedudukanku. Tapi, mengingat perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi, agaknya company sudah tahu di pihak mana aku berada. Meskipun aku kini berlagak seperti penduduk kota yang manis, pastilah company sudah mengetahui diriku kini. Kalau begitu, sehabis berpikir demikian, mendadak saja ia melesat bagaikan terbang. Terkejut adalah Tatang Sontani. Ia tak mengetahui perubahan sikap yang terjadi di dalam hati pemimpinnya. Maka begitu melihat pemimpinnya lari kencang segera ia tancap gas. Walaupun tidak dapat mengejar, namun penglihatannya tidak kehilangan bayangan tubuh pemimpinnya. Untunglah, pada dewasa itu rumah penduduk kota Jakarta belumlah sepadat sekarang. Kelompok rumah masih merupakan perkampungan-perkampungan terpisah. Jalan-jalan tiada penerangan. Karena itu, penduduk kota segan keluar rumah menjelang malam tiba. Dengan demikian mereka bisa bergerak bebas. Kira-kira 1 jam kemudian, Tubagus Simuntang sudah berbalik. Segera ia bertemu dengan Sangaji. Terus lapor, mereka memasuki gedung Tionghoa berhalaman luas. Sangaji mengangguk, namun kakinya masih saja melayang terbang. Cepat sekali ia melesatnya, tahu-tahu tubuhnya sudah berada di bawah pagar tembok. Ia tak berani berlaku gegabah, walau hatinya berderum berguru. Hati-hati ia melompat dan bersemayam di balik mahkota pepohonan. Segera ia menembakkan penglihatannya. Dalam gedung sunyi lengang. Ia jadi keheranan. Pikirnya, masakan Tubagus Simuntang bisa salah lihat? Pastilah mereka berada di dalam gedung ini. Tetapi di manakah kuda-kuda mereka? Ia menunggu hampir 1 jam di atas pohon itu. Tetap saja tiada terjadi suatu perubahan. Tiba-tiba suatu pikiran menusuk di dalam benaknya. Benar-benar aku ini tolol. Titisari adalah seorang gadis yang pintar luar biasa. Kalau dia tidak mau kutemui, masakan aku akan berhasil? Sebaliknya, pastilah dia sudah mengetahui beradaku semenjak lama. Dan diam-diam ia mentertawakan ketololanku ini. Teringatlah dia dahulu, tatkala ia sedang mencari jejak Pangeran Bumi Gede. Mula-mula ubek-ubekan mencarinya. Kemudian oleh akal Titisari, ia diajak bersembunyi. Itulah akal yang paling baik untuk mencari orang yang sedang bersembunyi. Tegasnya bersembunyi dilawan dengan bersembunyi. Dan akal itu ternyata berhasil. Teringat akan hal itu, tidaklah mustahil bahwa Titisari sekarang mungkin sedang bersembunyi pula mengintai dirinya. Dengan pikiran demikian, Sangaji meloncat turun. Hatinya setengah mendongkol, setengah kecewa, pedih dan geli. Ia segera memanggil kedua pengikutnya. Katanya, "Paman, mari ingin aku berbicara." Setelah berkata demikian, ia lari mendahului. Waktu itu hari sudah benar-benar gelap. Ia tidak perlu khawatir lagi akan bertemu dengan orang. Larinya mengarah ke timur. Ternyata ia berhenti di dekat tanggul Batu Rababatapa. "Paman," katanya mulai. "Bukankah Gusti Ratu Bagus Boang yang mendirikan batu peringatan ini?" Kedua panglima himpunan Sangkuriang semenjak tadi penuh teka-teki. Mereka bersegan-segan mendekati batu peringatan itu. Sikap mereka menghormat. Namun mendengar suara pemimpinnya yang baru, mereka segera mendekati. "Benar," sahut Tatang Sontani. "Tepatnya kami semua yang mendirikan sebagai suatu peringatan terakhir. Dan disinilah mula-mula aku mendengar nama Gusti Amat dari mulut 2 orang anggota kita," kata Sangaji. Mereka kemudian menyerahkan 3 pusaka Jawa Barat kepadaku sebagai tanda ikatan persahabatan. Kotak berisikan segandeng buah Dewa Ratna, kalung berlian dan pedang Sokayana. Mereka berbicara atas nama Gusti Amat dan datang padaku atas nama Gusti Amat pula. Ia berhenti mengesankan. Kemudian menegas. "Paman, sesungguhnya ilham itu datang dari mana? Bukankah Paman menerangkan bahwa nama Gusti Amat sesungguhnya merupakan suatu perbuatan yang sudah disetujui oleh para dewan penasihat?" Mendengar pertanyaan Sangaji, Tatang Sontani tertegun sejenak. Sebentar ia memandang Tubagus Simuntang, lalu menyahut dengan takzim. "Benar perintah atas nama Gusti Amat itu, memang kami ketahui. Hanya dari mana datangnya ilham itu, hamba masih belum memperoleh keterangan yang pasti. Ketiga pusaka Jawa Barat atau katakan saja ketiga pusaka Gusti Ratu Bagus Boang itu dahulu disimpan oleh penasihat Maulana Syafri dan Surya Pranata dengan ditilik langsung oleh penasihat Ki Tunjung Biru,
sambung Tubagus Simuntang. Maka besar dugaan hamba, bahwa ilham itu datang dari mereka bertiga. Sang Haji berdiam beberapa saat lamanya. Ia mendongak ke atas seolah-olah sedang menentukan suatu kebulatan tekad. Apakah paman sekalian sudah bertemu atau berbicara dengan beliau berdua? Mereka berdua seperti Ki Tunjung Biru. Sudah lebih dari 10 tahun tidak pernah berjumpa, mereka menyahut dengan berbareng. Mendengar keterangan kedua panglima itu, Sang Haji mengernyitkan dahi. Dan kembali ia berdiam diri, beberapa saat lamanya. Kemudian dengan perlahan-lahan pandang matanya ke muka mereka. Apakah paman berdua pernah mendengar nama Titisari, katanya. Suaranya terdengar menggeletar suatu tanda hatinya terguncang hebat. Bersambung ke bab 144. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.